Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Aris Arianto, dosen program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan topik komunikasi tentang pekerjaan. Pada episode kali ini, materi utama yang akan kita pelajari yaitu bagaimana menyusun surat lamaran kerja yang baik, bagaimana menjawab pertanyaan saat wawancara kerja, bagaimana menyusun resume yang baik. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ke-6 mengenai komunikasi tentang pekerjaan, mari kita ulas sedikit mengenai pentingnya komunikasi bisnis. Komunikasi merupakan salah satu cara terpenting untuk berhubungan dan bekerja sama dengan manusia. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Tanpa komunikasi, kita dan orang lain tidak dapat berhubungan dan bertukar pikiran, perasaan, dan kehendak. Komunikasi juga berperan besar bagi kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi. Komunikasi merupakan hal utama yang tidak kalah penting dalam mencapai tujuan organisasi. Hubungan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan, antara bawahan dengan bawahan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh besar dalam menjembatani peningkatan produktivitas kerja karyawan. Salah satu sumber daya yang penting untuk meningkatkan keunggulan perusahaan yaitu sumber daya manusia. Mengingat akan pentingnya faktor manusia dalam perusahaan, maka perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena hal tersebut, komunikasi tentang pekerjaan juga merupakan salah satu hal yang wajib diketahui oleh individu yang ingin mendaftar suatu pekerjaan di suatu perusahaan. Hal ini akan membantu individu untuk lebih mempersiapkan serta meyakinkan diri tentang apa yang harus dipersiapkan sebelum memasuki suatu pekerjaan. Penulisan surat lamaran kerja serta penulisan resume merupakan salah satu hal yang biasanya dibuat oleh para calon pelamar kerja. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga tertentu. Lalu bagaimana menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik, kembali lagi bersama saya Aris Arianto dalam program Ujar Unpam Mengajar, mata kuliah komunikasi bisnis episode ke-6 dengan materi komunikasi tentang pekerjaan. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa penulisan surat lamaran kerja serta penulisan resume merupakan salah satu hal yang biasanya dibuat oleh para calon pelamar kerja. Hal ini umumnya dilakukan saat seseorang sedang melamar sebuah pekerjaan. Orang itu harus membuat surat lamaran yang dilengkapi dengan kurikulum vitae. Surat lamaran pekerjaan ini berisi penjelasan tentang kemampuan atau kapasitas yang dipunyai oleh pelamar yang sesuai dengan lowongan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu bagaimana cara penulisan lamaran pekerjaan yang baik? Yang harus diperhatikan dalam penulisan lamaran pekerjaan yang pertama yaitu dapat menulis dengan pendekatan IDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Prinsip pertama dalam penulisan surat lamaran kerja adalah attention atau perhatian. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja atau pembaca
bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Jelaskan ide atau gagasan yang membuat pembaca antusias untuk menyimak apa yang Anda tuliskan. Pembaca tentunya bertanya-tanya tentang manfaat yang dapat ia peroleh. Pelamar kerja dapat juga mengemukakan tentang bagaimana ia mendapatkan informasi lowongan kerja dan alasan mengapa ia tertarik pada posisi atau jabatan tersebut. Prinsip kedua dalam penulisan surat lamaran kerja adalah interest atau minat. Artinya, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki dan ia yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Lalu prinsip ketiga dalam penulisan surat lamaran kerja adalah desat atau hasrat. Artinya, pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat lamaran tersebut. Pelamar kerja juga dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Lalu prinsip keempat dalam penulisan surat lamaran kerja adalah action atau tindakan. Artinya, pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu yang berkaitan dengan harapan atau keinginan dalam menulis surat lamaran tersebut. Salah satu tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara kerja atau job interview. Selanjutnya, yang harus diperhatikan dalam penulisan lamaran kerja yang kedua yaitu pengorganisasian pada surat lamaran kerja. Umumnya, pengorganisasian pada penulisan surat lamaran kerja mempunyai 3 komponen penting, yaitu paragraf pembuka. Dalam permohonan pekerjaan yang baik, yang menarik perhatian pembaca. Nah, paragraf pembuka ini harus terdiri dari yang pertama, rangkuman. Pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki, yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan, dan jelas bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Yang kedua yaitu nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca atau yang menawarkan pekerjaan tersebut, atau seseorang yang menyarankan pelamar untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga tersebut. Meskipun demikian, pemenuhan terhadap kualifikasi yang dibutuhkan tetap menjadi penilaian yang pertama dan utama. Pada umumnya, pola ini digunakan ketika lowongan atau kesempatan kerja tersebut hanya digunakan untuk kepentingan internal organisasi tersebut. Misalnya, jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya 1 orang, maka pola rekrutmennya adalah cenderung tertutup, bukan terbuka. Yang harus diperhatikan yang ketiga yaitu sumber publikasi. Sebutkan dari mana pelamar kerja mendapatkan informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Sumber informasi ini antara lain bisa melalui surat kabar, majalah, radio. Sebut nama surat kabarnya dan tanggal penerbitannya atau nama radio dan tanggal diumumkannya. Dalam surat lamaran, jelaskan secara singkat bahwa pelamar kerja memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang harus diperhatikan dalam penulisan yang keempat yaitu pertanyaan. Gunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa
pelamar kerja mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi, serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Jadi, hal itu akan memberikan manfaat bagi pembaca atau perusahaan. Yang kelima adalah cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan tenaga kerja operasional atau operator dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya ada paragraf pertengahan. Setelah menarik perhatian pembaca pada awal paragraf, pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimiliki untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkan dalam suatu ruangan yang disingkat. Mungkin tidak boleh lebih dari 3 paragraf. Pelamar kerja tidak boleh mengulang apa yang sudah dinyatakan dalam resume. Usahakan penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati atau interest dan sangat diharapkan oleh pembaca. Di dalam hal ini, pelamar kerja penting menuliskan kualifikasi atau kompetensi yang dipunyai dari kacamata pembaca yang melingkupi pendidikan, pengalaman kerja, serta sikap, minat, aktivitas, dan kualitas diri. Komponen terakhir tentu paragraf penutup. Pelamar harus menyatakan keinginannya atau harapannya dengan jelas untuk diberikan kesempatan melaksanakan wawancara yang disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Guna memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menghubungi pelamar, sehingga pelamar harus menyampaikan alamat lengkap, nomor kontak, atau email yang bersangkutan. Jika suatu waktu dibutuhkan, bisa dengan cepat disampaikan dengan menghubungi kontak kita yang kita berikan. Yang harus diperhatikan dalam penulisan lamaran kerja yang ketiga yaitu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pelamar kerja harus memiliki kualifikasi, kompetensi, ataupun pengalaman kerja guna mendapatkan posisi pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua, membangkitkan minat kepada kualifikasi yang dipunyai. Ketiga, menunjukkan berbagai hal yang baik atau positif. Keempat, mengusahakan surat lamaran pekerjaan dikemas dengan baik, rapi, terjaga kebersihannya, dan juga menarik bagi pembaca. Yang kelima, tuliskan surat dari kacamata pembaca, bukan dari kacamata penulis atau pelamar pekerjaan. Yang keenam, tekankanlah berbagai hal yang memberikan pembeda dengan pelamar. Kemudian ada juga hal yang harus dihindari dalam penulisan lamaran pekerjaan. Contohnya yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apapun. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Yang keenam, hindari untuk mempermasalahkan tentang gaji, kecuali ketika ditanyakan pada saat wawancara. Yang ketujuh, jangan memberikan komentar langsung tentang karakter pribadi. Lalu bagaimana cara menulis resume yang baik? Dalam dunia kerja, resume adalah dokumen yang berisi ringkasan pengalaman, keahlian, pendidikan, dan pencapaian seseorang. Dengan kata lain, resume adalah dokumen yang dibuat untuk memberikan gambaran singkat mengenai calon karyawan, terutama dari sisi pengalaman dan kemampuannya. Sebagian orang mengira bahwa resume adalah sama dengan CV atau curriculum vitae. Padahal terdapat beberapa perbedaan antara resume dan CV jika dilihat dari isi dan tujuan penggunaannya.
Meski begitu, baik CV maupun resume adalah sama-sama digunakan sebagai dokumen persyaratan dalam lamaran kerja. Karena terkadang HRD meminta kedua dokumen ini saat melakukan wawancara kerja. Bagi yang hendak mengajukan lamaran kerja, tentu perlu memahami apa itu resume dan bedanya dengan CV. Hal ini agar tidak salah saat mengirim berkas lamaran yang diminta perusahaan. Resume adalah dokumen yang berisi ringkasan riwayat hidup yang mencangkup pendidikan, keahlian, pengalaman, hingga pencapaian seseorang. Biasanya, resume adalah dipakai sebagai penilaian oleh perusahaan yang hendak dilamar untuk melihat seberapa layak atau tidaknya si pelamar menempati posisi tersebut. Isi dari resume adalah harus menunjukkan atau menjual potensi dan keunggulan diri kepada perusahaan yang hendak kalian lamar. Adapun tujuan membuat resume adalah untuk lamaran pekerjaan, yakni sebagai informasi atau penjelasan terkait kualifikasi seseorang secara jelas, tetapi ringkas dan padat. Yang perlu dicatat bahwa pembuatan resume adalah harus disesuaikan dengan aplikasi pekerjaan tertentu. Lazimnya sebuah resume adalah terbatas pada halaman, sebab sifatnya yang sangat singkat atau ringkas. Sedang perbedaan resume dan CV adalah dokumen yang menyampaikan gambaran secara detail lengkap terkait kualifikasi, pengalaman, prestasi, khususnya hal yang berkaitan dengan akademi seseorang. Di dalam CV umumnya berisi informasi pribadi seperti tanggal lahir, kewarganegaraan, status pernikahan, hingga foto pribadi. Dengan kata lain, isi informasi yang dicantumkan di CV adalah lebih banyak jika dibanding dengan resume. Jika panjang resume adalah cukup 1 halaman saja, maka panjang CV bisa mencapai 2 halaman. Selain itu, CV tidak hanya digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan saja, tetapi terkadang CV juga digunakan untuk melanjutkan pendidikan atau mengajukan beasiswa. Ini berbeda dengan resume yang penggunaannya spesifik untuk melamar pekerjaan. Lalu bagaimana cara menulis resume yang baik? Cara menulis resume yang baik, yang pertama, tulis resume secara singkat tetapi menarik. Seorang HRD atau perekrut biasanya hanya akan membaca sepintas resume pelamar kerja. Karena apa? Karena itu tulisan resume secara singkat namun menarik. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana tetapi mudah dimengerti. Secara teknis, perekrut akan langsung menolak apabila resume ditulis menggunakan bahasa yang bombastis atau omong kosong. Perlu digarisbawahi bahwa profesional SDM bukanlah orang teknis. Mereka bisa saja memiliki pengetahuan umum terkait keterampilan yang diperlukan untuk posisi teknis. Akan tetapi, mereka bukanlah ahli di bidang tersebut. Jadi, perhatikan bahasa yang digunakan dalam menulis resume lamaran kerja supaya resume yang kita buat masuk ke list pilihan. Yang ketiga, jangan berbohong dalam menulis resume. Berbohong dalam menulis resume adalah hal yang terburuk. Biasa saja kita berhasil pada tahap seleksi berkas-berkas, berhasil di tahap wawancara, bahkan sudah mendapatkan posisi dan pekerjaan yang teman-teman dambakan. Akan tetapi, kita akan merasa sulit untuk dapat menggapai janji yang kita tulis di resume tersebut. Tak hanya itu, resiko lain adalah kita bisa saja dipecat karena telah menulis suatu kebohongan. Yang keempat, buat resume sesuai bidang keahlian. Tulislah resume dengan menunjukkan kepribadian diri kita. Pada bagian ini, summary resume kita dapat disusun sebaik mungkin dan buatlah perbedaan. Kita harus menulis resume yang sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Yang kelima, relevan.
Meski tidak memiliki pengalaman kerja, kita bisa mencantumkan pengalaman kegiatan volunteer atau magang yang pernah diikuti dalam resume. Jabarkan dan tunjukkan keterkaitan pengalaman tersebut dengan posisi yang hendak kita lamar. Dengan kata lain, kita harus selalu menyesuaikan resume dengan lamaran posisi pekerjaan tersebut. Yang keenam, tunjukkan prestasi secara spesifik. Tunjukkan prestasi yang kita miliki secara spesifik saat menulis resume. Semakin spesifik resume kita, maka akan semakin baik. Hindari ungkapan dan pernyataan yang buram, seperti berorientasi pada hasil atau memiliki kemampuan komunikasi dengan baik dan lain sebagainya. Itu tadi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis resume. Kemudian, untuk format penulisan resume secara umum adalah bisa berupa yang pertama, tanggal dan tempat penulisan resume. Yang kedua, nama perusahaan beserta alamat lengkap yang hendak dilamar. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, kata pengantar. Yang kelima, biodata diri. Yang keenam, kemampuan atau skill yang kalian miliki dan pengalaman kerja, magang, atau semacamnya. Yang ketujuh, penutup. Kita lanjut ke materi komunikasi tentang pekerjaan selanjutnya adalah wawancara. Menyiapkan wawancara adalah suatu hal yang penting dalam mendapatkan pekerjaan selain berlatih menyusun resume dan juga menyusun lamaran pekerjaan. Sehingga kita harus dengan baik mempersiapkan diri untuk keberhasilan yang baik atau kesan baik saat melakukan wawancara. Kesan baik itu ditandai dengan teryakinkannya pewawancara dengan kemampuan yang kita miliki. Beberapa aspek kepribadian yang mendapat penilaian oleh pewawancara antara lain penampilan secara spesifik atau penampilan fisik, gerak-gerik dan sopan santun, tone voice-nya, kepercayaan diri, inisiatif, daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah, kebijaksanaan, kemampuan dalam berkomunikasi, sikap pada pekerjaan, atau bahkan rasa selera humor yang baik. Lalu contoh-contoh pertanyaan dalam wawancara kerja kita bisa bahas di saat ini. Yang pertama yaitu gambaran diri. Berikan gambaran karakter yang sesuai dan pilih kata-kata positif. Misalnya, yaitu saya jujur, pekerja keras, antusias, berkomitmen tinggi, mudah bekerja sama, komunikator yang baik, dan lain sebagainya. Dan pastikan karakter tersebut memang sesuai dengan karakter kita sesungguhnya. Pertanyaan yang kedua biasanya apa yang diketahui tentang perusahaan yang dilamar? Pastikan fokus pada sisi positif perusahaan yang akan dilamar. Jangan sampai membandingkan dengan perusahaan yang terdahulu. Tunjukkan bahwa perusahaan yang sedang dilamar ini memiliki keunggulan-keunggulan yang membuat kita tertarik untuk bergabung. Hal ini dapat membuat perusahaan menjadi semakin tertarik untuk memilih kalian sebagai karyawan. Pertanyaan yang ketiga misalnya, mengapa tertarik bergabung ke perusahaan ini? Nah, sebaiknya jawaban dari pertanyaan ini dengan alasan-alasan yang positif pula. Misalnya, karena ingin berkontribusi lebih dalam menyalurkan bakat, atau lebih dikarenakan posisi yang dilamar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Tetapi pastikan bahwa alasan bergabung lebih karena motivasi yang membangun. Lalu contoh pertanyaan selanjutnya yaitu prestasi apa yang telah diraih dalam karir. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa jelaskan dengan baik setiap pekerjaan yang telah diselesaikan di perusahaan sebelumnya. Contohnya, keberhasilan yang telah diraih di pekerjaan sebelumnya. Buktikan bahwa kalian layak untuk diterima di perusahaan idaman tersebut. Nah, contoh pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan rencana kamu ke depan. Nah, pertanyaan ini untuk menjawabnya yaitu uraikan tujuan jangka panjang.
Pastikan bahwa kalian melibatkan perusahaan yang dilamar sebagai bagian dari rencana. Jawablah dengan bijak dan pikirkan dengan matang. Jangan sampai menjawab seadanya. Nah, contoh pertanyaan selanjutnya yaitu berikan gambaran tentang pekerjaan yang dilamar. Nah, sangat penting untuk mengetahui posisi yang dilamar. Karena hal tersebut berkaitan dengan tugas perusahaan tersebut di kemudian hari. Perusahaan pasti enggan memperkerjakan orang yang tidak mengerti apapun tentang tugas-tugasnya. Karena hal tersebut berarti butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pekerja baru beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Maka dari itu, pastikan Anda telah mencari informasi terlebih dahulu apa yang kira-kira akan menjadi tanggung jawab pada pekerjaan tersebut. Dengan jawaban yang tepat, maka perusahaan akan merasa bahwa kalian adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut. Contoh pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah berpengalaman? Pastikan menjawab pertanyaan tersebut dengan bijaksana. Tetap rendah hati dan utarakan terima kasih atas pujiannya. Jangan sampai watak asli seperti sombong dan cepat puas terlihat dengan jelas. Biasanya, perusahaan enggan memperkerjakan pegawai yang sombong karena karakter tersebut dapat menyusahkan untuk bekerja sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Nah, contoh pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa berhenti dari pekerjaan yang lama? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat penting. Karena dari jawaban perusahaan dapat menilai karakter dan orientasi kalian. Karena biasanya motivasi seseorang berhenti bekerja sangat erat dengan karakteristik dan orientasi seseorang tersebut. Oleh sebab itu, hindari menyebut masalah pribadi sebagai alasan. Pastikan alasan karena sesuatu hal yang profesional. Pastikan juga bukan karena konflik. Fokuslah pada jawaban bahwa ingin mencari posisi yang lebih baik untuk berkembang sesuai minat dan bakat kalian. Oke, contoh pertanyaan selanjutnya, apa pendapat saudara tentang lembur misalnya? Nah, ini merupakan pertanyaan untuk mengetahui komitmen. Oleh sebab itu, pastikan jawaban yang diberikan sudah cukup sesuai. Tidak berlebihan, namun juga tidak kurang. Tentunya banyak yang tidak nyaman bekerja lembur. Namun, nyatakan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar mungkin. Jika harus bekerja lembur, pastikan bahwa waktu lembur tersebut masih dalam batasan toleransi. Sehingga jangan sampai jawaban yang diberikan terkesan hanya basa-basi. Oke, contoh pertanyaan selanjutnya yaitu hobi apa yang disukai saat ini? Nah, jangan salah, pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi atau random untuk mencairkan suasana. Pertanyaan ini muncul untuk menilai apakah secara kepribadian kalian dinilai cocok atau tidak dengan budaya di kantor tersebut. Jangan jawab dengan tidak sungguh-sungguh, tapi harus dijawab secara detail dan disertai dengan alasan yang masuk akal. Contohnya, saya suka membaca buku bertema misteri dan teka-teki. Jadi, saya bisa sedikit belajar tentang cara memecahkan masalah dalam situasi tertentu. Bukan seperti ini, saya suka membaca buku bertema sains karena menambah wawasan saya. Nah, jawaban yang terlalu sederhana akan terkesan bahwa kamu berbohong dan tidak bersungguh-sungguh. Pertanyaan selanjutnya, contohnya adalah, apakah yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan diri jika sedang dalam keadaan stres atau penuh tekanan ketika bekerja? Pertanyaan ini untuk menilai seberapa besar kesabaran kalian dalam menghadapi pekerjaan yang banyak dan mendadak, serta apakah kamu tipe orang yang mudah menyerah dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri ketika menghadapi masalah besar. Oke, jawaban pertanyaan ini dengan jujur. Jika memang memiliki cara tersendiri dalam menenangkan diri seperti mengambil beberapa menit untuk jalan-jalan keluar kantor, atau memejamkan mata, atau bahkan mengambil cuti sehari untuk berlibur. Nah, tidak ada jawaban yang salah. Yang salah jika kamu memaksa pilihan yang tidak cocok dan terkesan bohong.
Lalu contoh pertanyaan selanjutnya yang biasanya dilontarkan pada saat wawancara adalah, apakah kamu juga melamar ke perusahaan lain saat ini? Nah, jika memang option yang ada pada kalian lebih dari satu perusahaan, maka jawablah demikian. Jika ternyata beberapa nama perusahaan yang disebutkan memiliki karakteristik baik yang sama dari budaya dan sistem kerjanya, maka ini akan memperkuat alasanmu kenapa melamar di perusahaan tersebut dengan posisi tersebut. Yang berarti kalian memang ingin bekerja secara baik dengan environment yang mendukung agar bisa berkembang dengan lebih baik, bukan hanya sekedar biar dapat pekerjaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa gaji yang kamu inginkan? Nah, berikan dirimu harga yang pantas dan sesuai dengan kemampuan dan beban kerja yang kira-kira akan kalian dapatkan jika diterima bekerja. Dan jelaskan mengapa harga itu pantas untuk kamu ajukan. Atau bisa jawab seperti ini. Biasanya harga untuk posisi seperti ini dengan pengalaman yang sudah sebanyak ini adalah sekian rupiah. Seperti itu. Dan saya rasa ingin mengajukan yang cocok untuk saya adalah sekian rupiah. Nah, biasanya akan ada negosiasi mengenai gaji. Setelah mengajukan jumlah gaji yang diinginkan, jadi tidak apa-apa jika mengajukan dengan harga paling tinggi pada awal negosiasi. Oke, contoh pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada pertanyaan untuk kami? Jangan jawab tidak. Karena apa? Karena itu akan membuat pihak perusahaan merasa kamu tidak tertarik bekerja di sana. Tentu jawablah dengan pertanyaan-pertanyaan seputar budaya, peraturan, dan sistem perusahaan yang sedang mewawancarai kalian. Seperti, benefit apa saja yang saya dapatkan jika diterima bekerja di sini? Berapa lama jam istirahat yang diberikan? Apakah ada uang lembur? Nah, atau berikan pertanyaan yang memang benar-benar kalian ingin ketahui. Baik Sobat Ujar di mana saja berada, demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait komunikasi tentang pekerjaan. Lalu, apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Baik, teman-teman bisa mencoba mempraktekkan di rumah bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan yang baik, membuat resume yang baik dan menarik, serta berlatih wawancara dengan baik dan lancar. Nah, Sobat Ujar, tentunya berlatih berulang-ulang sendiri di rumah sampai merasa sudah mampu sehingga bisa bersaing dalam melamar pekerjaan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa saat kita sedang melamar sebuah pekerjaan, maka kita harus membuat surat lamaran bersama resume. Surat lamaran pekerjaan ini berisi penjelasan tentang kemampuan atau kapasitas yang dipunyai oleh pelamar yang sesuai dengan lowongan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang terdiri dari paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Resume adalah dokumen yang berisi ringkasan riwayat hidup yang mencangkup pendidikan, keahlian, pengalaman hingga pencapaian seseorang. Isi dari resume harus menunjukkan atau menjual potensi dan keunggulan diri kalian kepada perusahaan yang hendak kalian lamar tersebut. Adapun tujuan membuat resume yakni sebagai informasi atau penjelasan terkait kualifikasi seseorang secara jelas tetapi ringkas dan padat. Sedangkan wawancara kerja merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang sedang mencari pekerjaan, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pelamar, yang harus dijawab dengan lancar, dengan harapan lolos dan diterima kerja. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ke-6 kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua, khususnya tentu rekan-rekan mahasiswa. Saya Aris Arianto mohon undur diri, sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam ujar dan salam manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.